apa sih sebenarnya Respati dan Digdaya itu? Respati dan Digdaya ini sebenarnya adalah varietas unggul bawang. Oh, varietas unggul bawang. Biasa disingkat dengan VUB. VUB, varietas unggul bawang. Iya, varietas unggul bawang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, saya Afriyanto. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang Respati dan Digdaya. Ya, hari ini saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh salah seorang narasumber yang berasal dari kantor BSIP Sulawesi Tengah. Dalam maksud sebutkan namanya Ibu Masita Mahani SP. Ya, assalamualaikum Ibu Masita. Waalaikumsalam. Ya, beliau ini adalah salah seorang fungsional penyuluh yang berada di kantor BSIP Sulawesi Tengah. Ya, teman ngopi pagi. Adapun topik yang kita bahas tentang Respati dan Digdaya. Mungkin kita langsung ke topiknya saja, Bu Masita Mahani. Apa sih sebenarnya Respati dan Digdaya itu? Apakah itu namanya orang? Nama siapakah itu? Siapakah dia itu? Ya mungkin silakan Bu Masita. Jadi Respati dan Digdaya ini sebenarnya adalah varietas unggul bawang. Oh, varietas unggul bawang. Biasa disingkat dengan VUB. VUB, varietas unggul bawang. Iya, varietas unggul bawang. Yang sudah dilepas atau dirilis oleh Kementerian Pertanian. Jadi mereka kedua varietas ini merupakan golongan padi hibrida. Oh, padi hibrida. Iya. Kalau boleh tahu itu padi hibrida. Kalau padi hibrida biasanya namanya padi hibrida kalau tidak salah. Bisa dijelaskan sedikit apa padi hibrida dan apa padi hibrida itu? Jadi keduanya ini merupakan jadi padi hibrida dan padi hibrida ini itu memiliki beberapa perbedaan. Di antara itu yang pertama, kalau padi hibrida itu memiliki sifat homozigot homogen, yaitu secara genetis mereka bersifat bersifat homogen dan secara fenotip juga sama homogen. Kalau padi hibrida itu bersifat heterozigot homogen, yaitu kalau secara sifat genetisnya mereka heterozigot dan secara fenotipnya atau penampilannya di lapangan itu mereka heterogen atau berbeda. Ya. Kemudian perbedaannya yang kedua, kalau padi hibrida berasal dari gabur murni, yaitu dari persilangan dua atau lebih varietas yang berbeda melalui proses seleksi. Sedangkan padi hibrida itu berasal dari persilangan dua tetua atau lebih. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu kalau produksi benih padi hibrida itu hanya membutuhkan satu galur, yaitu varietas itu sendiri, sehingga penyerbukannya sendiri. Sedangkan untuk produksi benih padi hibrida itu membutuhkan dua galur tetua, yaitu galur mandul jantan dan galur pemulih kesuburan, sehingga penyerbukannya itu secara seram. Perbedaan yang keempat, kalau padi yang dihasilkan oleh padi hibrida itu kita dapat tanam kembali. Iya, karena
dalam artian bisa dijadikan bibit kembang ya. Ya, gini, jadi benih yang dihasilkan oleh hibrida itu dapat ditanam kembali karena benih yang dihasilkan itu merupakan generasi lanjutan dengan tingkat segregasi rendah. Sedangkan padi hibrida itu memiliki tingkat segregasi yang tinggi sehingga keturunan yang dihasilkan hanya digunakan untuk konsumsi, tidak untuk benih. Iya, untuk benih selanjutnya ya. Misalnya. Mungkin bisa tapi agak turun kualitas. Ya, tapi sebaiknya tidak. Tidak dianjurkan. Ya, sebaiknya tidak. Ya, itu seperti tadi pasti ada yang lebih panjang. Ya. Ibu singgung tadi tentang varietas unggul baru ya. Ya. Itu maksudnya seperti apa? Dan ya, varietas unggul baru ini sangat penting sebenarnya mempengaruhi dalam budidaya tanaman apapun. Ya, baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman lainnya. Jadi benih itu sebenarnya memiliki pengaruh, dapat mempengaruhi hasil itu sampai 60% dari penggunaan benih hingga produksi nanti. Iya, pengaruhnya itu ke produksi itu 60%. Karena makanya itu kita menganjurkan ke teman ngopi untuk menggunakan varietas unggul baru dan benih bersertifikat. Iya, benih bersertifikat. Iya, karena itu tadi ya, sangat mempengaruhi produktivitas nantinya. Ya, agar produktivitasnya tinggi, maka sebaiknya menggunakan varietas unggul baru yang bersertifikat. Karena penggunaan benih bermutu yang unggul dan bersertifikat ini sudah melalui proses sertifikasi dan menghasilkan mutu benih yang telah diuji, baik itu mutu secara genetis, fisiologis maupun patologis. Standar mutu ya. Sebelum ke standar mutu ini, tadi teman ngopi sudah disampaikan bahwa sama Ibu Masita tadi bahwa varietas unggul baru ini atau varietas unggul baru yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian itu berpengaruh terhadap produksi panen. Kurang lebih itu 60% dari pengaruh dari produksi. Jadi saran dari kita bahwa pakailah benih yang bersertifikat dan bermutu. Setelah 60% tadi, Ibu singgung tentang mutu dari standar mutu ya. Standar mutu ada standar mutu genetis, fisiologis dan patologis. Ya, bisa itu dijelaskan apa sih sebenarnya itu dari standar mutu dari varietas unggul baru tentunya. Ya, jadi mutu genetis benih itu yaitu penampilan benih. Penampilan benih dari varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetis dari tanaman induknya. Itu untuk standar genetis. Itu mutu genetis. Kalau mutu fisiologis yaitu kemampuan daya hidup atau fisialitas benih yang mencakup itu daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih, kan? Dan kemudian ada juga mutu patologis, yaitu penampilan benih secara prima dilihat secara fisik seperti ukuran yang homogen, kemudian bernas atau berisi, bersih dari campuran, serta bebas dan tahan dari hama dan penyakit. Iya, ini menarik sekali nih pembahasan. Minta maaf sebelumnya Ibu Masita, kita ini ngopi pagi
Dan nanti di depan kita ada kopi sebenarnya. Tapi silakan kita cicipi bersama dengan kopi. Sobat kopi, mari kita ngopi pagi dengan kopi. Silakan. Kopi yang tentunya pengolahannya sudah melalui Standar, betul. Oke, silakan. Mari sahabat kopi ini. Rasa. Nah, kalau orang kayak gitu Iya, ya. orang kayak dan itu rasa. Kalau orang aneh, orang Jawa ya. Kalau orang Indonesia bilang mantul. Mantul. Iya. Ya, Ibu Masita, tentang tadi ada standar mutunya, ada standar genetik, fisiologis, patologis. Apa yang varietas ini? Apa yang membedakan dengan varietas yang lain? Varietas apa namanya, Respati dan Diglaya ini apa yang keunggulan dari varietas yang lain? Yang pastinya kedua varietas ini itu memiliki umur yang panjang. Oh, Artinya dia umurnya pendek, masa tanamnya pendek, jadi lebih cepat dipanen. Tentunya sobat ngopi kan pasti ya, hasil dan cepat menghasilkan ya apa yang yang Masita. Saya tertarik dengan umur genja. Saya ini orang peternakan, saya tidak tahu apa sebenarnya itu umur genja. Kata sahabat kopi di luar sana, umur genja itu adalah umurnya pendek. Bukan manusia umur pendek ya. Berumur pendek Itu lebih bagus di tanaman yang umur pendek, bukan manusia yang umur pendek. manusia inginnya panjang Tidak panjang. lebih banyak barangkali dalam beribadah. Ya, berarti umur ganja itu sahabat kopi adalah umur pada itu umur pendek, maksudnya mulai dari tanam hingga panen. Itu cepat, sebenarnya cepat. Lebih cepat dari varietas-varietas yang lainnya. Makanya kita dianjurkan ya, sahabat kopi dianjurkan untuk menggunakan varietas unggul baru. Dan kalau ingin ini yang berumur ganja menggunakan varietas Respati dan Diglaya ini. Iya, itu saran. Ini diantaranya ya, karena masih ada juga varietas lain selain Respati dan Diglaya yang mempunyai umur yang ganja. Karena ini berumur ganja ini akan mempengaruhi pertanaman, maksudnya yang biasanya dalam 1 tahun cuma bisa 3 kali dua atau 3 kali tanam. Nah, dengan umur yang ganja ini kita bisa mengharapkan untuk sampai 3 kali sampai 4 kali dalam setahun. Wah, pasti petani suka. Iya. Yang banyak dalam setahun berapa kali kan? Istilahnya indeks pertanamannya meningkat. Iya. Oh iya nih Mas Ida. Kalau di varietas unggul baru tentang Respati dan Diglaya ini, padi-padi apa yang ada di dalam Respati dan Diglaya ini? Jadi begini, varietas seperti yang tadi saya katakan, varietas unggul baru ini kan dia berumur ganja. Jadi dia mempunyai beberapa keunggulan. Kalau itu kayak Respati ya, Respati ini itu dirilis oleh Kementerian Pertanian itu pada tahun 2020. Sedangkan Diglaya sendiri itu dirilis oleh Kementerian Pertanian 2019. Oh, berarti dua. Jadi Diglaya daripada Respati. Kemudian kalau untuk varietas Respati itu umur tanamannya itu 82 hari setelah semai. Kemudian umur panen itu 112 hari setelah semai. 112 hari. Iya. Di mana jumlah gabah itu malai dalam satu rumpun itu kan, dalam satu rumpun itu pasti ada malai. Oh, malai ya. Ya, semakin berisi padi pasti semakin menumpuk oleh ilmu padi itu semakin berisi semakin menumpuk. Ya, jadi jumlah gabah permalainya itu kalau untuk Respati itu 127 gabah. Nah, di mana
potensi hasil untuk Respati sendiri ini yaitu 9,72 ton per hektar, dan rata-rata hasil itu adalah 7,54 ton per hektar. Dan varietas ini agak tahan terhadap merek coklat dan penyakit hama daun. Kita ketahui kalau merek coklat itu merupakan faktor pembawa untuk penyakit tumor. Jadi kalau tanaman varietas Respati ini itu baiknya ditanam pada ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut. Iya. Ini tadi Respati. Kalau Dikdaya sendiri, kalau Dikdaya sendiri itu kan sama, dia berumur genjang. Iya. Dengan umur tanaman itu 119 hari. Umur tanam? Iya, umur tanaman itu 119 hari setelah semai. Itu sudah 50% dia berumur. Jadi kita dapat dengan jumlah gaba per malai itu 110 butir. Jadi lebih banyak Respati ya. Nah, di mana potensi hasil kalau untuk Dikdaya itu 9,72 ton per hektar, sama dengan Respati, tapi untuk rata-rata hasilnya kalau Dikdaya itu 7,92 ton per hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan Respati. Ya, ini karena barangkali sudah dalam penciptaannya ini varietas itu pasti selalu ditingkatkan keunggulan dari karena kan kalau jadi dia selalu ditingkatkan keunggulan dari itu. Nah, untuk Dikdaya sendiri ini dia agak tahan juga dengan were dan kawan bakteri. Kemudian dia bisa ditanam pada ketinggian yang sama, yaitu 0 sampai 600 meter dari permukaan. Ya, Ibu Sita. Ngomong-ngomong nih, dari varietas ini, kalau di Sulawesi Tengah sendiri ataupun di Kabupaten Sigi, apakah sudah ada para petani yang melakukan atau menanam varietas unggul baru ini, pertama pada varietas unggul baru Respati dan Dikdaya ini? Kalau dari BSP Sulawesi Tengah sendiri, untuk distribusi benih dan pengadaan benih itu kita memiliki unit yang namanya UPBS, unit pengelolaan distribusi. Nah, kemudian untuk tahun 2023 yang terakhir kemarin itu UPBS kita sudah memperbanyak, ditingkatkan ya, ini kita memperbanyaknya, tapi tetap didampingi itu benih sebar varietas Impari 30. Iya, dan kalau tidak salah itu kemarin menghasilkan sekitar 8 ton benih, dan sampai saat ini benih itu sudah habis. Didistribusikan? Iya, karena petani juga minat. Nah, mereka membelinya di UPBS kita, dan itu untuk saat ini kosong untuk beli varietas baru. Berarti para petani itu kosong di mana Ibu? Kalau kemarin kebanyakan varietas unggul baru itu kita di Kabupaten Sigi ya. Kabupaten Sigi. Iya. Di Kecamatan Palolo. Oh, iya. Apa respon petani menggunakan varietas unggul baru? Karena kita lihat sendiri sampai sekarang ini sudah kosong
berarti tinggi untuk respon petani itu dalam penggunaan varietas unggul baru itu sebenarnya tinggi, minat petani itu tinggi. Nah, yang menjadi apa lagi yang harus kita ini di lapangan itu sebenarnya bagaimana kita memotivasi petani biar mereka mau menjadi penangkar. Nah, jadi dengan adanya penangkar tingkat petani diharapkan varietas unggul baru ini bisa dengan mudah diperoleh oleh petani. Iya, dia petani bisa menghasilkan sendiri, tidak mencari di luar. Iya, karena beli seperti itu. karena dalam produksi padi, benih padi itu sebenarnya tidak rumit. Yang penting kita telaten. Terus arti dalam artian petani ini mau untuk menanam varietas unggul baru. Iya. Siapa yang tidak mau, teman-teman ngopi, varietas unggul baru? Dia punya jangka panen. Iya, Pak, genjal. Iya, masa apa namanya, umurnya genjal maksudnya. Terus dia punya produksi itu tinggi dan tahan dengan penyakit. Ya, tergantung dengan varietas apa dulu yang ditanam. Yang penting itu varietas unggul baru, Respati dan Dikdaya. Dan masih banyak varietas unggul baru lainnya yang sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian Mas Sita, keunggulan tadi itu sudah dijelaskan. Kemudian arti dalam artian ini petani mau untuk menggunakan varietas unggul baru ini. Kenapa petani ini? Apakah bisa mereka menangkap sendiri ini atau membuatkan sendiri varietas unggul baru ini? Kira-kira bagaimana cara mereka supaya dapat menghasilkan padi atau varietas unggul baru ini tanpa membeli dari pihak OPBS atau dari luar mana? Jadi kendala di lapangan itu salah satu itu yang dikeluhkan petani dalam memperoleh VUB ini itu karena sulit dan kadang tidak ada di lapangan. Itu kan. Nah, salah satu solusinya adalah kita sebaiknya ada kelompok penangkar yang berada di wilayah tersebut, misalnya saya sebutkannya di Dulu atau sebenarnya ada penangkar. Nah, sebenarnya kalau untuk menjadi penangkar ini tidaklah sulit, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, semua petani bisa menjadi penangkar. Yang penting mereka itu dalam bercocok harus dalam produksi benih ini mereka itu harus tega, karena di dalam proses produksi benih padi itu ada namanya proses rogging, di mana pada proses rogging itu kita harus membuang varietas campuran lain. Jadi ada waktunya pada umur berapa itu dalam produksi benih kita melihat di pertanaman. Nah, kalau misalnya ada tanaman yang menyimpang dari yang umumnya, berarti itu varietas lain, bukan varietas yang kita sedang tanam. Nah, itu kita harus tega untuk menghilangkannya dengan cara mencabutnya. Nah, kalau untuk ingin menjadi penangkap itu sobat ngopi bisa menghubungi BPSD. Ya, dan di sana bisa diberikan pendampingan atau bimbingan bagaimana menjadi kelompok penangkap. Ya, kalau boleh tahu ini, kalau untuk penangkap ya, berapa lama dia menguras waktunya untuk menghasilkan varietas unggul tersebut, mulai dari
proses penanaman sampai dia dipindahkan ke lahan sawah. Itu ini dalam produksi benih itu kan tergantung kita ini dalam produksi benih padi khususnya itu untuk padi itu ada namanya padi label itu ada label kuning, label putih, ungu dan biru. Nah, nama-namanya pasti iya. boleh disampaikan. Jadi ini kalau untuk di tingkat penangkap itu biasanya diberikan yang berlabel ungu. Ungu. Ya. Agar Itu berlabel ungu nanti hasil dari label ungu ini itu label biru. Nah itu yang bisa sebarluaskan ke petani untuk dijadikan ini dan bisa ditanam 2 kali. Iya. Berarti dari label biru kemudian ditanam. Iya. Nah, setelah ditanam jadi label ungu kemudian menjadi label biru. Nah label biru inilah yang disebar ke petani. Label biru ini bisa ditanam 2 kali untuk tetap mendapatkan sifat-sifat unggulnya tadi. Iya. Label biru setelah 2 kali ditanam. Iya, sebaiknya kita menggunakan lagi varietas yang label ungu itu. Jadi harus kalau dibilang berapa lama prosesnya ya dari umur tanamannya itu. Iya. Jadi kayak misalnya ini berumur senja 112 hari sudah bisa panen, tambah proses penjempuran, sortasi, itu barangkali sudah. Setelah itu sudah bisa kita jadikan lagi. Dan tetap harus di dalam penanaman itu kita tetap harus dikawal oleh BPSD karena mereka nanti yang akan mengeluarkan sertifikasi terhadap benih yang kita hasilkan ini. Mereka tadi yang menguji untuk mutu genetis, teknologisnya dan fisiologisnya, kayak daya kecambahnya itu kan harus ada diuji berapa persen tingkat daya kecambahnya. Itu ada standar mutu nih. Jadi harus dikawal oleh BPSD. Ya, dari awal pertanaman sampai masa pelebelannya kan itu menjadi ini sudah jauh panjang lebar kita bahas tentang boleh kita lanjutkan dulu. Nah, pastinya ada sesi tersendiri untuk bagaimana produksi benih padi. Tapi sebelumnya mungkin boleh Bu disinggung sedikit tentang bagaimana tata cara supaya penanaman padi ini penanam padi ini bisa memproduksi padi yang lebih baik, maksudnya produksinya itu lebih banyak. Apakah dengan sistem cara apakah kira-kira sedikit saja sebelum kita sesi selanjutnya tentang produksi benih padi. Jadi sebenarnya ini semua itu harus ikut aturan. Iya, sama dengan misalnya kita mau menjadi misalnya lebih baik kan. Jadi semua itu sebenarnya harus ikut aturan. Jadi dalam budidaya tanaman apapun itu ada aturannya. Nah, sama juga dengan padi, ada yang namanya PTT, pengelolaan tanaman terpadu. Itu dulu. Nah, ada SOP-nya, standar profesional prosedurnya. Jadi kita harus mengikuti itu, tahapan-tahapannya itu harus kita ikuti. Jadi seperti misalnya kita harus menggunakan varietas tumbuh baru yang berlabel
Kemudian kita harus penggunaan pupuk yang berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian kita juga dalam pengendalian hama dan penyakit itu harus ada pengawasan. Jadi sebelum ada serangan hama penyakit kita sudah bisa tahu ya dulu. Jadi tidak, itu namanya pengendalian secara terpadu. Jadi kita tidak langsung menggunakan pestisida. Jadi kita harus ada dulu pengawalan di lapangan. Sama dengan merawat manusia kan? Jadi kita harus rawat mulai dari tahap ini itu. Semua harus mengikuti aturan sampai panennya. Jadi potensi hasil yang sudah disebutkan tadi itu bisa kita peroleh. Iya, betul sekali. Jadi sesuai standar dengan aturannya, SOP-nya. Iya, betul. Dengan GAP-nya. Iya, betul sekali. Nanti teman ngopi, ternyata kalau untuk menanam padi ada gampang, ada susahnya juga. Selagi kita paham tentang aturan penanaman, apa standar-standar apa yang dilakukan di lahan, pasti kalau kita terapkan apa sudah namanya aturan pasti kita akan mendapatkan hasil yang tidak susah sebenarnya. Intinya dari kemauan kita sendiri. Ya, sudah banyak dan panjang lebar kita bahas tentang varietas unggul baru yang yaitu Respati dan Hidayah. Mungkin kita cukupkan waktunya kita karena waktunya kita terbatas. Nanti di segmen-segmen selanjutnya mungkin kita bahas tentang apa lagi Bu, produksi tanaman segala macam. Ya, teman ngopi, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman sahabat ngopi di sana yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast BSS mulai Respati dan Hidayah. Dan teman-teman yang di luar sana teman ngopi sudah tidak penasaran lagi apa sebenarnya Respati dan Hidayah itu. Ternyata bukan namanya orang itu nama varietas baru unggul yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Oke, sahabat ngopi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masita. Oke, bye.